dan seluruh jajaran pengagung Kesultanan Salacau Tungu Rahayu dan seluruh keluarga besar Pajajaran atau seluruh keluarga besar Tatar Galuh Pakuan yang saya banggakan dan yang saya muliakan juga para alim ulama, tokoh terkemuka, aparatur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah hadir, baik pun yang masih di perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini saya akan menyampaikan salam silaturahmi kepada seluruh keluarga besar yang hadir. Dan di hari ini adalah hari yang penuh dengan sejarah, di mana hari ini memperingati dua sejarah besar. Satu, sejarah berdirinya dan dikukuhkannya Sang Hyang Prabu Surawisesa pada tahun 1521 Masehi, yang hari ini tepatnya sudah 499 tahun. Dan makam leluhur kita semua, yaitu Baginda Sri Prabu Surawisesa, beliau bersemayam ada di Desa Karya Bakti, Pasir Manggu. Begitupun kakek nenek moyangnya berada di Gunung Giriawas, termasuk Kangjeng Eyang Gusti Prabu Susuk Tunggal kakeknya. Dan begitu juga buyutnya dan baunya ada di sebelah sana. Kenapa saya di sini mengajak keluarga semua untuk hadir hari ini sesuai sejarah, bahwa leluhur kita mengagendakan sejarah, di mana nanti setelah 500 tahun Pajajaran anyar bakal gumelar. Amin. Dina wangkid bihari nuka obahkeun ku waktu jeung zaman. Tapi tentu kita tetap menjunjung tinggi hasil musyawarah mufakat leluhur kita, NKRI harga mati. Pajajaran anyar di sini dalam rangka mengisi turut serta dalam rangka mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sudah waktu dan sudah saatnya keluarga kita turut serta menghiasi dalam rangka mengisi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Amin, amin. Saya di sini akan menyampaikan selayang pandang sejarah yang sangat singkat, terlepas apa yang sudah terjadi masa lalu, di mana Kanjeng Eyang Prabu Surawisesa ngabahu denda naik tahta di Galupakuan 1521 Masehi, lalu beliau melakukan perjanjian Padrao di Muara Ciliwung dalam rangka bekerja sama dengan negara-negara Eropa, dan beliau adalah salah satu sosok raja diplomat ulung yang terbaik dilahirkan dari tanah Pajajaran. Amin. Karena hanya beliaulah yang mampu meletakkan sejarah dengan menorehkan sejarah, melakukan perjanjian Padrao, kerjasama ekonomi dan pertahanan yang ditetapkan di Muara Ciliwung, Sunakalapa, Jakarta saat ini. Dan beliau beristri Kanjeng Eyang Ratu Kiranawati, atau gelar budaya beliau adalah Permaisuri Damiani Darmaksa. Beliau adalah putri dari Kanjeng Gusti Prabu Jakasusuruh yang bertahta sebagian raja bagian di Galupakuan, yaitu Tanjung Singuru, Jakarta, Pasar Minggu saat ini. Dan saya di sini
sebagai keturunan generasi ke-9 dari beliau, terlepas apapun yang terjadi, terlepas percaya atau tidak, maka makam leluhur saya ada semuanya di sini. Dan saya menghimbau kepada keluarga untuk membuka seluruh sejarah nenek moyang saya. Jangan pernah ditutup-tutupi. Pro kontra bagian daripada hiasan untuk keturunan-keturunan daripada Prabu Sanghyang Surawisesa. Tentu hari ini saya bangga dengan berbagai kontroversi yang datang menyerang saya. Itu bagian adalah bekal untuk saya untuk memperkuat kehidupan saya dalam rangka menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Leluhur saya semua tahu Sang Hyang Prabu Surawisesa, padahal beliau sudah hampir 500 tahun wafat dari bumi Pajajaran, masih tetap menjadi orang yang kontroversi. Bagi saya bukan suatu hambatan dan bukan suatu keniscayaan di mana Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa dengan berbagai sejarah, dengan berbagai cerita yang dikeluarkan oleh TV nasional selalu disisihkan, selalu dijelek-jelekan. Bagi saya tetap beliau adalah leluhur saya. Mau dianggap siapapun Surawisesa, tapi beliau adalah leluhur saya. Setuju. Tidak bisa digantikan maupun dengan kata-kata apapun. Setuju. Surawisesa adalah maharaja yang bertahta di Galupakuan saat itu, yang meletakkan sejarah terkuat di muka bumi ini, di bumi Nusantara. Boleh dicek seluruh raja-raja di Nusantara ini, tidak ada yang meletakkan sejarah seperti Surawisesa, yang melakukan dua perjanjian besar, di mana beliau melakukan perjanjian perdagangan dengan dunia Timur Tengah yang disebut Selako. Apa itu Selako? Selako itu adalah Selat Malaka Corporation yang saya abadikan menjadi nama di situ. Saya memperingati perjanjian pertama di mana beliau saat menjadi putra mahkota melakukan perjanjian dagang secara internasional dengan nama Perjanjian Selako, Selat Malaka Corporation, pada tahun 1515 Masehi. Lalu beliau naik tahta pada tahun 1521. Persaingan antara putra-putra dari Subang Larang dan putra dari Ibu Kentring Manik. Tapi alhamdulillah, beliaulah yang bertahta di Galupakuan. Dan beliau yang meletakkan sejarah terkuat di Galupakuan, menandatangani perjanjian Padrao di Muara Ciliwung, yang mendatangkan seluruh para ahli-ahli Eropa, arsitektur Eropa untuk membangun Nusantara yang melahirkan sampai hari ini dan tersisa sampai hari ini. Terlihat kita megah, Sunda Kelapa menjadi kota tua, termegillah kita megah, Bogor dan lain-lain. Itu semua hasil daripada perjanjian Padrao yang dilanjutkan oleh Perserikatan Dagang Eropa dan Nusantara. Itulah selayang pandang Surawisesa. Dan beliau pada saat naik tahta terjadi 14 kali perang. Dan beliau mengalah pada saat itu karena terjadi antara perpecahan dengan keluarga pada tahun 1527 Masehi. Saya nyatakan beliau tidak pernah kalah di dalam perang, tapi beliau mengalah demi keselamatan bangsa dan negara. Tidak ada alasan Surawisesa untuk kalah perang di 1527. Karena kekuatan militer Eropa, baik pun pasukan Siliwangi yang ada 1000 pasukan terhebat saat itu, ada di tangan kiri dan kanan Surawisesa. Amin. Tidak ada alasan saat itu Surawisesa kalah perang 1527. Tapi Surawisesa mengalah demi keselamatan bangsa, demi keselamatan rakyat, agar tidak banyak mengalirkan darah-darah perang pada saat itu. Maka diserahkanlah pemerintahan Pajajaran kepada orang-orang yang melahirkan
melanjutkan pemerintahan saat itu. Kita akan tahu Pajajaran runtuh, pemerintahan mana yang naik? Adalah pemerintahan Mataram. Artinya yang mengambil untung daripada keruntuhan Pajajaran adalah Mataram. Terbentuklah adipati Mataram. Silahkan Bapak Ibu semua untuk menggali sejarah itu. Saya tidak akan bicara panjang masalah itu karena khawatir ada ketersinggungan. Itulah sejarah Sang Hyang Prabu Surawi Sesa. Dan pada perjalanan beliau saat negara dalam kondisi acak-acakan, maka beliau menikahkan salah satu putrinya dengan salah satu jenderal dari Pajang saat itu dengan nama Rahadian Patra Kusuma. Beliau bergelar saat itu Rakean. Rakean itu kalau sekarang jenderal. Rakean Rahadian Patra Kusuma. Nah, pada tahun 1548 Masehi, keluarga besar, keluarga kami leluhur Pajajaran yang berpihak kepada Surawi Sesa sepakat mendirikan pemerintahan Islam pertama dengan nama Salacau Tungu Rahayu. Yang diangkat naik tahta adalah Rakean Rahadian Patra Kusuma yang saat ini makamnya ada di Cipayu. Dan beliau diberikan gelar Sultan Agung Patra Kusuma Sayyidin Panatagama Surawijaya.